Tapi menurut Anda, Anies berhasil nggak memimpin Jakarta? Menurut Gini, Anda? kalau ada pemimpin yang nggak berhasil di Jakarta itu kebangetan. Gitu ya. Dia itu kepala daerah otonom kayak kalau di kota kayak bupati dengan anggaran begitu besar. Kalau gubernur Jawa Barat itu dia ada pejabat otonom di bawah dia. Ada bupati, wali kota yang nggak selalu bisa dia kontrol. Dana itu cuma mampir di provinsi, sisanya dialokasikan buat kabupaten kota. Di provinsi lain di luar Jakarta seperti itu. Ya. Jadi kalau Jawa Tengah gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak ada yang fenomenal dibikin di Jakarta, menurut saya kebangetan. Kebangetan. Ya. Jadi Anies bikin ini itu buat saya wajar. Bisa nggak kalau saya sebutkan ya? Kalau saya membaca ada kecenderungan ya, misalnya survei tertentu pro calon presiden tertentu. Iya, itu bisa dibaca. Ya paling gampang. Tapi datanya menurut saya benar. Oke, gitu ya. Ya paling gampang misalnya kalau carta politika pastilah pro Ganjar, kira-kira iya. gitu. Tapi ya. datanya bisa dipegang. SMRC pro Ganjar, kira-kira gitu. Betul. Indikator politik saya nggak ngerti, swing gitu kayaknya. Ya, tapi hasilnya sama kan? Hasilnya ya 3 besar itu kurang lebih sama. Hasilnya sama. Gitu. Ya Sebenarnya kadang Prabowo nomor 1, kadang Ganjar, kira-kira gitu kan? Kalau hari ini kayaknya Ganjar sudah stay di nomor 1. Stay di nomor 1. Sudah mungkin 6 bulan terakhir Ganjar sudah stay nomor 1. Stay nomor 1. Tapi kenapa Anda tidak mau dia tetap menjadi calon? Kan alasannya sudah tadi. Tadi alasannya ya. Karena Anda berharap calonnya yang 3 itu ya? Bukan berharap calonnya 3. Jadi kalau 3 itu nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi yang Ganjar dan Anies ini pasti akan mengulang 2019. Karena saya dengar-dengar, ya kan? Katanya Anda tim suksesnya Erlangga Hartarto katanya. Tapi saya juga bantu Erick Thohir. Kan Erick Thohir bisa masuk slot salah satu itu kan? Nah, belum tentu. Gitu tapi ya? sekarang kan nggak ada yang definitif. Oke, tapi Anda nggak menolak kan kalau Anda bantu Erlangga Hartarto? Saya kan? diskusi banyak dengan Pak Erlangga. Ya, tapi hari ini nggak ada calon definitif loh yang bisa bilang konsultan saya ini tuh nggak ada. That's okay, tetapi kan Anda nggak menolak kan? Erick Thohir. Saya nggak nolak. Berarti Anda Erlangga Hartarto, Erick Thohir, dan saya juga ketemu dengan Ganjar loh. Saya ketemu Ganjar, ketemu Ridwan Kamil. Anies nggak ya? Anies nggak. Anies nggak. Kenapa Anda nggak ketemu Anies? Kan urusan siapa yang mau ketemu sama kita aja kan. Oke, jadi mereka yang mau ketemu Anda ya? Iya, saya jarang minta ketemu sama orang kan. Oke, itu bagus ya. Jadi kita harus biasakan menjadi open society, jadi masyarakat yang punya akuntabilitas gitu ya. Oke, coba kita bacakan sedikit bro ya, beberapa hal ya. Yang terkait dengan komentar ya, saya tidak acak, saya bacakan saja yang relevan ya. Oke. Dari Amsor Fahru Rozi, awas pembawa hoaxnya, dia Bung Refli cuma mau ngacak aja. Apa itu? Nggak usah dikomentarin. Oke. Tentunya pernyataan Pak Hasan Nasbi memiliki dasar, mengingat PT 20% masih berlaku dan kebanyakan partai politik masih belum jelas mana yang berani mengusung Bapak Anies Baswedan. Jadi ada satu hal yang ingin saya tanyakan, kenapa Anda seolah-olah menurut media coba highlight Anies gitu? Nggak tahu sih kenapa, kan yang kita bahas banyak ya, setiap diskusi itu kan yang kita bahas banyak. Kenapa kalau dari pembicaraan hari ini kan Anda bukan berharap ya, memprediksikan 2 orang tidak akan dicalonkan, Ganjar dan Anies. Di podcast saya bahas secara detail loh, di acaranya Total Politik yang waktu itu soal tahun apa itu juga saya bahas dua-duanya. Oke. Jadi yang di highlight kayak gitu, menurut saya kan clickbait itu ya kadang-kadang susah dihindari lah. Oke. Sama juga dengan clickbaitnya Refli Harun kan. Saya sendiri bukan clickbait. Sebenarnya itu fokus, angle ya. Nggak, maksud saya kadang-kadang sama kayak clickbaitnya Refli Harun bilang
Hasan Nasbi geruduk RH Channel, padahal kan saya diundang. Jadi itu clickbait itu buat saya ya sudah lah gitu, mau diapain Tapi lagi. bahasa geruduk itu nggak clickbait lah. Karena Anda tidak bisa menggunakan kata itu many times untuk clickbait. Kalau geruduk itu yang wah yang sekali-sekali gitu. Tapi itu standar aja, standar. Karena kelemahan kita yang kita tidak punya bahasa lain kan kira-kira. Udahlah bahasa geruduk aja ya kan. Sama Kan kayaknya kayak- misalnya Hasan Nasbi bertamu ke ini atau Hasan Nasbi kita undang gitu kan enak aja kan. Jadi wartawan bahasanya itu sama geruduk juga gitu. seperti itu. Saya ditantangin, kemudian ditulisnya saya nantangin, tapi ya Oke, sudah. oke ya. Oke. Jadi itu ya. Kemudian apapun komen bapakku dan keluarga, pilih Pak Anies. Oke, ini kayak itu. Buktinya Jakarta kalah tuh teman Ahok, Cyrus Network. Loh, Anda kok dibilang teman Ahok? Ya memang saya dulu yang mentraining dan membentuk pengurus-pengurus teman Ahok. Oke. Jadi Anda nggak bantah ya. Pilpres 2024 tanpa Pak Anies lebih baik golput. Itu urusan lo. Terserah deh. PDIP CS akan mencalonkan Anies Puan. Nah, oke. Karena Anda juga pengamat kan? Anda percaya nggak dengan bukan percaya itu bukan bahasa yang baik. Menurut Anda ada nggak peluang skenario Anies Puan itu? Puan Anies mungkin. Puan Anies mungkin. Alasannya sekali lagi. Jadi, nah ini sekarang ini menurut saya itu partai politik itu bentrok dengan pollster. Karena pollster setiap saat itu mempublikasikan hasil survei. Ya. Yang tinggi-tinggi itu kan bukan orang partai, Ya. kecuali Prabowo. Oke. Jadi seolah-olah mendesak partai, terima ini dong, terima Ganjar, Iya. terima Anies dong. Iya. Tapi partai-partai hari ini tuh pengen mereka nggak dijadikan sebagai kendaraan yang di stop tengah jalan lagi. Mereka itu pengen orang yang jadi calon presiden adalah kader partai dan kader utama partai. Iya. Bukan lagi sekedar kendaraan yang kalau ada orang besar di luar partai kemudian dia nyetop taksi tengah jalan. Jadi partai ini kayak taksi aja yang di stop di tengah jalan. Nah, saya yakin partai-partai ini pengen kader-kader mereka yang masuk di kontestasi pilpres. Iya. Kalau cawapres dia kasih ke orang yang non partai masih mungkin. Makanya Anies menurut saya mungkin saja kalau Aniesnya mau, mungkin saja dia kemudian dicalonkan untuk menjadi cawapres. Ganjar kan bukan orang luar partai. Orang dalam partai kan bukan tokoh utamanya kan. Iya, tapi Anda kan bilang tadi orang partai paling Prabowo. Kan dari 3 besar itu yang partai 2. Kalau Ganjar menurut saya dia orang partai tapi tidak punya otoritas apa-apa dalam partai itu. Oke, memang partai itu kan nggak memberikan otoritas apa-apa kepada siapapun Ya, kan. gitu. Jadi menurut saya susah gesernya itu, susah menggesernya itu. Gitu. Oke. Zaman sekarang semuanya hanya wayang ya, dalangnya duit oligarki. Ini ada sebuah yang barangkali bukan paradoks tetapi sesuatu yang patut kita pikirkan. Anda yakin memang hasil Pilpres 2014 2019 itu benar-benar seperti itu? Yakin angkanya? saya, yakin. Karena kan yang Gitu. yang bikin quick count itu tidak hanya yang pro Jokowi. Pro Prabowo kan juga bikin quick count. Iya. Dan hasilnya sama kan. Hasilnya sama. Hasilnya sama kan. Oke, jadi kalau ada misalnya perubahan penghitungan di tengah jalan, itu nggak akan berpengaruh pada hasil. Kalau quick count itu sangat mudah di tracing. Oke. Karena dari hulunya, dari mulai pengacakan TPS Ya. mana saja Ya. tempat orang memantau, berapa hasil TPS itu bisa diperiksa. Oke. Makanya tahun 2019 itu saya tantang buka-bukain angka. Oke. Periksa semua TPS-nya benar nggak hasilnya segini. Oke. Periksa benar nggak dia ngacak, gitu. Dan kan waktu itu ada yang dukung Prabowo namanya Median, Iya. punyanya PKS, sekarang punyanya Gelora. Oke. Itu hasilnya kan sama juga. Jokowi juga yang menang kan. Oke. Jadi menurut saya nggak ada split dalam soal quick count. Ada split Nggak ya. ada split dalam soal quick count. Yang jadi masalah adalah kenapa cuma 2 calon, itu masalahnya. Ya itu urusan lain. itu urusan Sehingga lain. kita di Kalau- fait accompli ya. Karena it is so easy untuk kira-kira siapa yang bakal menang kalau 2 calon ya. Oke, berarti masalahnya kalaupun ada masalah kekurangan dan kecurangan pemilu kita itu terjadi sebelum pemilu ya, sebelum pencoblosan. sebelum di TPS menurut saya. Sebelum di TPS ya, mungkin bisa money politik, apapun itu ya. Tapi kalau hasil di TPS itu kan ke capture ya, karena pollster yang bikin quick count itu juga memfoto plano yang ada di papan pengumuman. itu quick count itu berapa persen? Bukan berapa persen, tapi rata-rata di Indonesia itu untuk Indonesia itu antara 2.000 sampai 2.500 TPS yang jadi sampling. 2000 dan itu representatif. Sangat akurat. Sangat Itu akurat. nggak nyampe 1% margin of error-nya, karena kan Oke. satu TPS itu juga ada 250 orang, jadi samplingnya besar sekali. Oke.
2000 sampai 2000 sampai 2000 sampai 2500 TPS. Oke. Wardah Katoa, Bung Refli Harun, orang ini dibayar siapa? Mana saya tahu. Dibilang begitu ya. Mengapa kebanyakan orang berlomba-lomba memperjuangkan demokrasi tidak mau ajaran dari Tuhannya? Apa ya, beda lagi nih ya. Kemudian quick count sama dengan hoax count ya. Terserah lu lah kalau nggak percaya ya. Ntar gini, saya mau ngomong ini. Iya. Seluruh pollster Ya. yang waktu itu ditengarai pro Ahok, Ya. itu angkanya nggak split satupun ketika Anies menang. Oke. Mungkin anu ya. Nggak ada satupun yang split. Yunarto punya ya awal-awal ya, sebelum ya. Kalau survei mungkin aja orang split. Berapa bulan? Ya, Kalau survei mungkin aja orang waktu split. itu enggak. Tapi kalau quick count nggak ada yang split. Quick count enggak. Jadi kalau bilang hoax itu, nah, ya kita mau bicara apa? Ini kan Apalagi orang-orang nggak bisa Jakarta ya, cuma satu daerah kecil kan. Oke, kalau quick count oke lah. Tapi survei dulu awal-awal kan masih memenangkan Ahok kan. Awal-awal. Kalau untuk putaran 1, Iya. menurut saya semua menangkan Ahok. Dan memang putaran 1 Ahok menang. Putaran kedua. Putaran kedua menurut saya nggak tahu persis ya, tapi kayaknya nggak ada yang berani publikasi deh. Saya nggak tahu persis, tapi kalau kita sih nggak ada publikasi, nggak ada berani Nanti publikasi. entah ya kalau diklarifikasi Yunarto ya. Kayaknya Yunarto masih menangkan Ahok kayaknya. Saya putaran nggak tahu. kedua. Tapi I don't know exactly, nanti diklarifikasi Karena aja. peralihan suara itu Nah, jelas sekali waktu itu. Jadi semua suara AHY itu lari ke Anies. Jadi Oke. nggak ada, itu udah terbaca banget di survei kita sudah terbaca. Oke. Jumlahnya malah berkurang Ahok. Ya Kalau nggak kalau salah. koma-komanya aja kan 42%-nya sama. Oke, tapi lucu kan? Maksudnya putaran pertama dan putaran kedua kalau suaranya stagnan, cenderung turun sedikit ya. Enggak bertambah. Kalau dulu kan orang-orang dari luar negeri datang. Yang putaran 1 itu banyak orang-orang dari luar negeri datang buat ikut coblos Ahok. Oke. Yang punya KTP Jakarta pada pulang ikut coblos Ahok. Oh, iya. Pas putaran 2 mereka nggak pulang lagi. Kan? Karena udah yakin bakal menang mungkin ya. Atau udah berat aja di ongkosnya kan. Oke. Atau berpikir melawan 2 orang aja menang, apalagi melawan 1 orang. Itu kan pemikiran yang keliru ya. Oke. Anies itu produk kalah. Saya bacakan nih Tari TV yang memang biasanya menyerang Anies terus. Anies itu produk kalah. Nanti nasibnya sama dengan Bapak Prabowo. DKI aja belum bisa dipimpin. Oke. Nggak usah komentarin. Nggak usah komentar. Tapi menurut Anda, Anies berhasil nggak memimpin Jakarta? Menurut Gini, Anda? kalau ada subjektivitas. pemimpin yang nggak berhasil di Jakarta itu kebangetan. Gitu ya. Dia itu kepala daerah otonom kayak wali kota, kayak bupati. Ya. Dengan anggaran begitu besar. Ya. Berapa anggarannya sekarang? Berapa? 80 mungkin, 90 mungkin. 80 triliun mungkin ya, Iya. kurang lebih ya. Kalau gubernur Jawa Barat itu dia ada pejabat otonom di bawah dia. Oke. Ada bupati, wali kota yang nggak selalu bisa dia kontrol. Iya. Dana itu cuma mampir di provinsi. Oke. Sisanya dialokasikan buat Iya. kabupaten, Iya. kota. Di provinsi lain di luar Jakarta seperti itu. Iya. Jadi Termasuk kalau Jawa Tengah gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak ada yang fenomenal dibikin di Jakarta, menurut saya kebangetan. Kebangetan, Jadi Anies bikin ini itu buat saya wajar. 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 Bikin ini tuh bikin apa? Iya, dia bikin stadion, bikin JIS, bikin Formula E, duitnya ada kok. Oke. Duitnya ada. Gitu dong, dengerin ya. Jadi memang ada perbedaan antara gubernur kepala daerah di DKI dengan gubernur kepala daerah di provinsi lainnya. Karena provinsi DKI itu cuma satu daerah otonomnya dengan APBD yang besar sekali 80 triliun lebih mungkin sekarang ya, beda dengan provinsi lain. Walaupun di sisi lain orang mengatakan, tapi kan enak juga provinsi lain, dia punya penopang APBD. Kalau diagregat APBD-nya jauh lebih powerful. Iya, tapi kan di bawah dia tuh nggak bisa diatur. Kalau Mas Anies wali kotanya Balelo tinggal dia pecat. Oke. Dia ganti. Kalau di provinsi kan nggak bisa diatur kayak gitu. Oke, intinya adalah makin banyak kepala daerah, makin banyak klaimnya, kira-kira Makin begitu. banyak klaimnya kan Ya gitu. kan? Klaim keberhasilannya kan untuk Kalau menurut bupati saya wali daerah-daerah kota. lain tuh yang bisa klaim itu paling jelas bisa klaim tuh wali kota sama bupati. Oke, karena di real daerah daerahnya ya. Iya, daerah. Real daerahnya. Itulah salahnya kita punya 2 daerah otonom yang berimpitan ya, gitu.